Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wahyu Nisa, NIM D501208081, Prodi Statistika, jurusan Matematika, Fakultas Matematika dan Teknik Pengetahuan Alam, Universitas Erlangga. Nah, pertama kita ketahui yaitu pastinya pengertian mikroskop, dan yang kedua itu jenis-jenis mikroskop, dan yang ketiga itu bagian-bagian dan fungsi mikroskop. Untuk pengertian mikroskop, mikroskop adalah sebuah alat untuk melihat objek yang terlalu kecil untuk dilihat secara kasat mata. Mikroskop merupakan alat bantu yang dapat ditemukan hampir di setiap laboratorium untuk dapat mengamati organisme berukuran kecil atau mikroskopis. Jenis-jenis mikroskop terbagi menjadi dua, yaitu mikroskop cahaya dan mikroskop elektron. Mikroskop cahaya adalah jenis mikroskop yang menggunakan cahaya untuk mengamati objeknya. Sumber cahaya bisa dengan menggunakan cahaya sekitar yang dipantulkan dengan menggunakan cermin atau menggunakan cahaya lampu yang terhubung dengan listrik. Contohnya yaitu mikroskop monokuler, mikroskop binokuler, mikroskop digital, dan mikroskop stereo. Nah, mikroskop elektron adalah jenis mikroskop yang menggunakan berkas elektron yang terletak di bagian atas sebagai sumber energi, bukan cahaya. Berkas elektron difokuskan kepada objek oleh lensa pembalik yang kemudian diproyeksikan ke layar atau ke komputer dengan pembesaran 7 jutaan kali. Mikroskop jenis ini digunakan oleh profesional dan atau peneliti. Terdapat dua macam mikroskop elektron, yakni scanning electron mikroskop dan transmission electron mikroskop. Untuk mikroskop dan fungsinya kita dapat melihat gambar berikut. Nah, yang terdapat pada mikroskop yaitu lensa okuler, tabung, makrometer, mikrometer, lengan, lensa objektif, penjepit, kaki mikroskop, revolver, lensa objektif, preparat, meja, diafragma, dan cahaya. Nah, fungsi dari lensa okuler adalah jenis lensa yang berfungsi untuk memperbesar gambar objek dari lensa objektif sehingga terlihat oleh mata. Lensa okuler dapat diganti sesuai dengan kebutuhan ukuran pembesarnya. Pembesaran lensa okuler yakni 5 kali, 10 kali, dan 15 kali. Sedangkan dari lensa objektif adalah jenis lensa untuk memperbesar objek agar terlihat oleh lensa okuler. Lensa okuler memiliki pembesaran bermacam-macam sesuai dengan model dan pabrik pembuatnya. Pembesaran lensa okuler ini yakni 4 kali, 10 kali, 40 kali, dan 100 kali. Pembesaran pergantian lensa objektif diatur oleh revolver. Dan yang ketiga itu tabung mikroskop, yaitu sebagai tempat penghubung lensa okuler dan lensa objektif. Yang keempat, makrometer atau pengatur fokus kasar, berfungsi untuk memfokuskan lensa dengan pergerakan yang kasar dan juga menaik turunkan bagian tabung mikroskop dengan cepat. Yang kelima, mikrometer atau pengatur fokus halus, berfungsi untuk memfokuskan lensa dengan pergerakan yang halus dan juga menaik turunkan bagian tabung mikroskop dengan lambat. Yang keenam, revolver, berfungsi untuk memutar posisi lensa objektif yang disesuaikan dengan pembesaran. Yang ketujuh, lengan mikroskop adalah bagian pegangan saat membawa atau memegang mikroskop. Yang kedelapan, meja mikroskop, berfungsi untuk tempat meletakkan preparat yang diamati. 9. Penjepit preparat, berfungsi untuk menjepit preparat atau slide agar bisa mudah berubah posisinya. Penjepit mikroskop ada yang bisa digeser maju mundur dan ada yang tidak bisa digeser. Yang ke-10 itu diafragma, berfungsi untuk mengatur atau menyaring banyaknya cahaya yang masuk. Yang ke-11 sumber cahaya, berfungsi untuk memberikan cahaya agar objek dapat terlihat. Sumber cahaya pada mikroskop ada yang menggunakan cermin dan lampu. Mikroskop yang menggunakan cermin terdiri dari cermin datar dan cermin cekung. Mikroskop yang menggunakan lampu sebagai sumber cahaya. Yang ke-12 yaitu kaki mikroskop, berfungsi sebagai penumpu atau penopang mikroskop.